Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini kita akan mulaikan ibadah kawan wanita kita. Mari kita mau angkat dulu satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya hanya bagikan renungan dari rumah, tapi saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Malam ini kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi setiap kaum wanita yang mendengarkan firman-Mu malam ini, supaya iman kami dibangun, diteguhkan, dikuatkan. Urapi juga hamba-Mu, segala kuasa iblis yang merebut firman-Mu, kamu tolak keluar dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kawan wanita yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya berikan judul, yang diremehkan dunia dipilih oleh Allah. Mungkin malam ini ada di antara kawan wanita yang merasa diremehkan, tidak dianggap, dipandang rendah oleh dunia. Ketahuilah itu hal biasa. Karena justru saat kita diremehkan, direndahkan, dan tidak dianggap oleh dunia, Tuhan sanggup mengangkat kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Baik dalam keterbatasan kita secara fisik, secara finansial, bahkan mungkin secara intelektual. Tetapi Tuhan mau pakai kita semua. Saya mau berikan satu contoh di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang kidal. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, satu ketika bangsa Israel ini dia memiliki banyak musuh karena bangsa Israel ini sedang berpaling dari Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada ilah lain. 18 tahun mereka dijajah oleh bangsa Moab. Nah, di saat seperti itu umat Tuhan sadar, lalu berseru-seru kepada Tuhan, bosan, terus-menerus dijajah, hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Lalu Alkitab dengan tegas menyatakan, Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Dan yang mengherankan, penyelamat itu bernama Ehud. Nah, siapa Ehud? Ternyata Ehud ini dikatakan adalah seorang kidal. Mungkin kalau zaman sekarang saudara melihat orang kidal biasa ya. Orang kidal itu kan orang yang kalau biasanya kita makan pakai tangan kanan, bekerja pakai tangan kanan, ya lebih kuat lah ya. Tapi orang kidal itu dia melakukan segala sesuatu dengan tangan kiri. Nah, pada zaman itu
apalagi laki-laki kalau tangannya kidal, itu yang pasti dianggap tidak lazim, dianggap kurang terampil. Nggak mungkin dia masuk ke dalam kemiliteran, berperang jadi tentara pada zaman itu. Jadi jauhlah itu untuk menjadi tentara pasukan di zaman itu. Nah, Ehud, dia seorang yang kidal. Tetapi ternyata dalam keterbatasan Ehud ini, Ehud dipakai oleh Tuhan. Ehud, dia memimpin bangsa Israel dan bertempur melawan orang Moab. Bayangkan 18 tahun bangsa ini gak berkutik. Berarti Moab ini kuat banget. Tetapi Ehud bukan hanya membunuh rajanya, Raja Eglon. Dengan tangan kidalnya itu, dia bunuh Raja Eglon. Dan lalu dia mengajak tentaranya bangsa Israel. Tentara itu semua normal, tangannya gak ada yang kidal. Maju menyerbu orang Moab dan menang. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab menceritakan banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, memiliki keterbatasan dalam kehidupannya, tetapi justru Tuhan pakai dengan tidak terbatas. Ya, satu orang bisa memimpin tentara, orang kidal, mengalahkan bangsa Moab yang sudah menguasai berpuluhan tahun. Itu kan satu yang luar biasa. Nah, itu contoh yang pertama. Saya percaya ibu-ibu sudah sering mendengar ayat ini. Tapi hari ini, kalau firman ini dibentangkan, itu bukan berlaku buat kita saja. Mungkin ibu-ibu punya anak, punya ponaan, yang orang berpikir, dia kurang dalam pendidikan, dia kurang dalam finansial. Saudara, jangan meremehkan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, justru Tuhan sanggup pakai kekurangan kelemahan itu untuk menjadi sesuatu yang dahsyat. Contoh yang kedua adalah Gideon. Semua pasti sudah tahu cerita tentang Gideon ini, tapi saya rindu untuk membagikan kembali. Saya mau bacakan saja di dalam ayat yang ke-11 dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Orfa, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang anaknya Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jelas kita melihat seorang yang bernama Gideon. Dia sedang bersembunyi karena takut menghadapi orang Midian. Namun dalam persembunyian itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam ayat yang ke-12. Gideon takut. Tetapi malaikat itu bilang apa? Dalam ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara, Gideon kaget dong. Kenapa? Karena Gideon ini merasa dia adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye. Jadi, dianggap kecil, sudah pasti. Dan yang kedua, dia seorang yang paling muda di antara keluarganya. Jadi di antara kaum keluarga itu orang paling muda. Tapi kok dibilang pahlawan gagah perkasa? Sedangkan dia lagi sembunyi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat lagi. Kalau Tuhan menyertai, kan akhirnya Tuhan bilang apa? Ayat 16, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, mau usia muda, mau suku yang paling terkecil, yang tidak dianggap, diremehkan oleh dunia ini, kalau Tuhan mau pakai, maka Tuhan bisa pakai. Buktinya ketika Gideon maju berperang, dia membawa ribuan pasukan, tapi Tuhan saling. Gideon hanya maju dengan 300 orang. Itu kan tambah membuat Gideon kecil hati. Masa menghadapi Midian yang begitu besar hanya dengan 300 orang? Tetapi karena Tuhan bilang, aku menyertai. Jadi yang berperang bukan Gideon, bukan kehebatannya,
Tetapi justru dalam kelemahan dan keterbatasannya itu Tuhan mau buktikan dia Allah yang sanggup dan bisa. Dan Alkitab mencatat bahwa Gideon pun berperang tidak memakai senjata perang. Kalau Tuhan yang menyuruh, Gideon maju hanya dengan 300 orang, itu pun dibagi 3. Lalu senjatanya cuma sangkakala, buyung kosong, dan suluh. Ya kayak orang mau pergi pramuka itu kalau dibilang kan. Suluh itu kan api, buyung kosong di tempat ngambil air, sangkakala peluit. Tetapi dengan 300 orang, Alkitab mencatat di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10, Gideon sanggup mengalahkan 120.000 orang Midian. 120.000 loh saudara, bukan 1.000. 300 lawan 1.000 aja udah wow. 10.000 lawan 300 sudah wow. 300 bisa menang. Ini 120.000. Karena bukan Gideon yang berperang, Tuhan yang berperang. Jadi justru dalam kelemahan keterbatasan kita, itu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyertai. Contoh yang lain, Musa. Musa terbatas dalam hal apa? Saya baca cepat saja ya, dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Berat mulut, berat lidah, tidak pandai bicara. Mungkin gagap ya, keluh. Saudara, bagaimana mungkin orang seperti itu dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar, umat Israel? Sampai-sampai Musa bilang, "Ah Tuhan, jangan, aku ini gagap, aku ini keluh, aku ini tidak pandai bicara, aku ini berat mulut, berat lidah." Tapi Alkitab mencatat, ketika Tuhan bilang, "Aku menyertaimu." Kalau Tuhan yang menyertai, maka semuanya Tuhan yang akan bela. Dan terbukti, Musa dia menghadap Firaun dan bisa membawa umat Tuhan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi saudaraku, malam hari ini jangan berkecil hati. Dan banyak contoh lain. Contohnya Yeremia. Yeremia pun ketika dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan firman kepada umat Tuhan bangsa Israel, Yeremia bilang apa dalam Yeremia 1 ayat 6? "Maka aku menjawab, ah Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sering mendengar keluhan, entah itu dari anak, entah itu dari ponaan, dari keluarga, entah ibu-ibu sendiri, "Ah, aku masih muda." Masih ada orang yang lebih senior, ya, bukan hanya muda umur ya, mungkin pengalaman, masih muda pengalaman. Kalau Tuhan menyertai, maka semuanya akan jadi. Bapak, kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini percayalah bahwa Tuhan bisa pakai setiap kita untuk menjadi yang terbaik. Ibu-ibu, Tuhan tidak terkesan kepada orang yang menganggap diri bisa. Tuhan tidak terkesan kepada orang yang menganggap diri kuat. Tuhan tidak terkesan terhadap orang yang menganggap diri hebat, sehingga bisa melakukan ini dan itu dengan kekuatannya. Tapi Tuhan tertarik kepada orang yang mengakui kehebatan Tuhan. Sebab itu malam ini, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Walaupun kita berkata, "Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa." Justru disitulah Tuhan akan terkesan kepada kita. Contoh Helen Keller. Dia buta, dia tunak rungu, tetapi dia bisa mengarang ribuan kidung pujian. Demikian pula seorang gadis yang bernama Joni Eareckson. Dia adalah seorang yang mengalami kecelakaan di usia 16 tahun, lalu lumpuh. Dia merasa gak mampu, gak bisa. Tapi Tuhan mampukan dia sehingga dia menjadi motivator, menjadi pelukis.
Dan sering kita lihat juga Nick Vujicic ya, yang nggak punya tangan kaki itu, dia bukan hanya menjadi motivator, tapi dia juga memberitakan firman di mana-mana, menjadi kesaksian hidup. Dalam keterbatasan dan kekurangan setiap kita, pasti Tuhan mau pakai kita asal kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat terakhir di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegahkan diri di hadapan Allah. Nah, ibu-ibu, mari kita mau tetap semangat di dalam segala keterbatasan, kekurangan kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita semua. Mari kita mau akhiri firman ini dengan berdoa. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Terima kasih. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kepada kami untuk tidak merasa minder di dalam keterbatasan, kekurangan yang kami miliki, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Justru dalam keterbatasan kami, Engkau Allah yang tidak terbatas itu akan melimpahkan kasih karunia, kemurahan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu yang penuh berkat atas kehidupan seluruh kaum wanita. Kau berkati kesehatan kaum wanita semua. Kau berkati rumah tangganya, keluarganya. Kau berkati pekerjaannya. Bahkan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan yang mengabulkan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami akhiri ibadah malam ini. Amin.